kementerian dan lembaga mempercepat belanja. Dan untuk Menteri dan Menteri, bagi saya mengingatkan agar diingatkan Gubernur, Bupati. Sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan. Sejak wabah corona muncul pertama kali di awal bulan Maret, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan terobosan yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Tak usah basa-basi, penulis rangkum beberapa terobosan yang cukup spektakuler. Yang pertama adalah menyulap Wisma Atlet Kemayoran yang tidak terpakai usai Asian Games, dimanfaatkan untuk penanganan pasien virus corona. Wisma Atlet memiliki kapasitas 24.000 orang dan telah disiapkan untuk 3.000 pasien dengan pembagian ruangan yang berbeda-beda untuk pasien, dokter, dan tenaga medis. Wisma Atlet juga dilengkapi ruang penanganan pasien, ventilator, serta APD lengkap bagi tenaga medis yang bekerja di sana. Yang kedua adalah pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, Batam yang sudah beroperasi beberapa hari lalu. Fasilitas perawatan tersebut menyediakan 3 klaster perawatan pasien, yaitu klaster orang tanpa gejala, pasien dalam pengawasan, dan pasien positif COVID-19. Klaster OTG untuk 260 kamar, klaster PDP sebanyak 100 kamar, dan 20 kamar ICU untuk pasien positif COVID-19. Dan direncanakan memiliki 1.000 kamar yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah bantuan sosial berupa kartu prakerja. Bantuan sosial langsung kartu sembako maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Nilainya ditingkatkan untuk mengakomodir warga terdapat wabah corona, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah memperbanyak laboratorium pengujian sampel tes PCR menjadi 78 lab dari yang sekarang 29 lab. Dulu bahkan hanya ada 3 lab yang tersedia. Penambahan jumlah laboratorium adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemeriksaan sampel tes PCR. Jokowi berharap dengan bertambahnya lab tersebut, paling tidak dalam 1 hari dapat dilakukan pemeriksaan di atas 10.000 tes. Yang kelima adalah pembijakan insentif, entah itu keringanan pajak, tagihan listrik diskon 50% hingga gratis untuk pelanggan menengah ke bawah, tangguhan kredit bagi pengemudi ojek motor dan mobil online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lainnya. Semua itu dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak secara ekonomi. Yang keenam adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional yang dipastikan anjlok hingga berpotensi resesi, serta stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini pemerintah mengguncarkan dana Rp 405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020. Dan perlu kalian ketahui, Perpu ini kabarnya sedang digugat oleh, nanti saja di artikel selanjutnya. Yang ketiga adalah mempermudah izin industri alat-alat medis terkait wabah corona, termasuk masker dan APD yang sangat dibutuhkan dokter dan tenaga medis dalam menangani pasien corona. Peralatan ini sangat dibutuhkan dan menjadi rebutan seluruh negara di dunia. Kabar baiknya, industri dalam negeri sudah bisa memproduksi sendiri, sehingga pemerintah merasa perlu memberikan izin produksi atau izin edar kepada perusahaan yang ingin memproduksi alat-alat kesehatan, dan izin tersebut akan dipercepat. Yang kedelapan adalah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa wilayah yang memenuhi persyaratan. PSBB ini bertujuan untuk mencegah mengeluasnya wabah corona disertai dengan tindakan yang lebih tegas dan masif. Ini adalah alternatif dari skema lockdown yang disuarakan oleh oposisi dari pihak lain. Ada sesuatu yang bakal terjadi jika ini benar-benar diterapkan, dan ini tidak bagus. Sebenarnya masih ada banyak lagi terobosan yang dilakukan Jokowi, tapi saya rangkum yang bagian besar saja. Ini membuktikan Jokowi serius dalam menangani wabah corona.